warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini aku mau sharing. Jadi kemarin tuh aku posting di Instagram bahasanya transformasi aku dari pas masih besar sampai sekarang. Alhamdulillah udah mendapatkan BB yang bisa dibilang mendekati ideal sih. Nah, jadi banyak banget yang minta. Jadi insya Allah ini di sini aku akan sharing biar teman-teman juga bisa meniru apa yang terjadi pada diri aku. Nah, aku sebelumnya mau cerita dulu kenapa bisa kayak gitu. Jadi awalnya aku kan nikah tuh 56 kilo, terus alhamdulillah langsung hamil. Nah, final banget itu 72 kilo. Nah, setelah melahirkan itu kan kayak di pantang-pantang makan gitu, jadi cuma makan rebus-rebusan sama kukus-kukus gitu. Nah, setelah itu BB aku turun drastis. Nah, sampai udah mendekati BB awal aku 56. Nah, tapi waktu itu sampai 57 aja. Cuma karena di situ kayak mungkin ngerasa udah nih gitu kan, kayak gue bisa kurus lagi gitu kan ya. Terus karena dari orang tua keluarga juga kayak suka gini, lagi hamil, lagi nyusuin nih makan gitu. Itu dari situ jadi makannya tuh udah nggak terkontrol. Jadi pagi udah makan nih, kadang nasi goreng udah membunuh, terus kadang ketoprak satu bungkus sendiri gitu kan. Terus nanti jam 9 tuh udah dikasih lagi kan kayak kue bugis lah, terus cookies kayak gitu. Pokoknya kayaknya makan mulu kan. Nah, tiba-tiba ngerasa kayak kok daster gue tuh udah gak muat gitu kan. Terus suami juga, ya kayaknya kamu gedean deh gitu. Terus orang-orang juga kayak mulai menyadari kalau aku besar. Akhirnya dari situ aku memutuskan untuk mengecilkan badan. Dan di sini aku termotivasi juga sama videonya Kariki Cuaca. Mungkin nanti aku akan masukkan di description box nanti di situ. Karena kata-kata yang dikeluarkan oleh Kariki Cuaca itu bener banget nih gitu. Makanya dari situ aku oke, apa aja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, ini pasti orang-orang bilang klasik banget, pasti niat. Yang pertama tuh niatnya tuh harus kuat. Kalian gali dulu kenapa kalian harus ngurusin badan, kenapa kalian harus mengecilkan tubuh kalian. Di dalam niatnya itu juga kalian udah kayak ada plannya gitu. Misalnya sekarang mulai tanggal berapa nih kalian mau dietnya, misalnya sekarang tanggal 1 kalian mau mulai diet. Terus udah gitu kalian juga di situ udah nimbang berat badan kalian berapa. Nah, terus selain nimbang kalian juga ukur nih lingkar badannya, terus mungkin lingkar lengannya atau lingkar pahanya kayak gitu. Jadi nggak cuma terpaku sama berat badan aja, timbangannya aja. Nah, kenapa niat paling awal? Karena kalau aku sendiri niatnya itu pertama karena suami minta kan. Terus ya berarti kan di sini aku harus mencari mendapatkan ridho suami. Ya udah, aku dapat ridho suami berarti kan dapat ridho Allah juga gitu. Berarti di dalam apa yang kita lakukan ini kita berusaha biar ada pahalanya gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya badan kita agak besar, yang bilang juga gerakannya tuh kurang sempurna kayak gitu tiap gerakannya. Makanya di situ ya bismillah untuk ini gitu. Kalian juga harus menemukan apa aja niat kalian. Oke, yang kedua ya ini atur pola makan. Pola makannya harus diatur. Jadi selain jam kalian harus makan, di situ kalian gak boleh makan, cukup kalian minum. Nih misalnya kalau aku pagi tuh pokoknya sebelum jam 7 sebelum jam 8 deh pokoknya itu udah sarapan. Terus pastikan kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Kalau misalnya memang kalian mau ada cemilan boleh tuh, tapi cemilannya cemilan yang sehat, jangan cemilan yang gak sehat. Nah, kalau misalnya kalian di luar jam makan itu kalian lapar, kalian coba minum dulu. Kalau misalnya kalian rasa minum itu udah nih hilang laparnya gitu, berarti kalian itu cuma lapar palsu gitu. Tapi kalau misalnya kalian memang udah pusing, udah sakit perut, ya udah silakan kalian makan, tapi ingat makannya yang sehat. Oh iya, aku termasuk yang enggak diet yang nggak bersih banget sih. Maksudnya aku masih makan gorengan, aku masih makan yang berminyak kayak gitu. Karena aku diet karena aku pengen makan enak gitu, bukan buat nyiksa diri. Nah,
karena kan kita juga harus happy dalam menjalankan program ini gitu. Yang ketiga, harus olahraga. Mau nggak mau harus olahraga. Kalian kalau misalnya ibarat kata gini, kalau misalnya kita badannya besar, kalau misalnya kita cuma diet aja, kita ngurangin makan aja, itu apa ya, ibarat kata tuh kayak gelambir gitu kan. Nah kalau misalnya yang buat mengencangkannya itu adalah dengan kita berolahraga, karena itu ngaruh banget. Kalau misalnya kalian males, kan kita tuh buat yang udah berumah tangga atau yang ngurusin anak juga tuh udah capek banget kan. Terus kayak kita olahraganya gampang, kayak nyapu, ngepel, itu kan udah gerak juga. Terus ya kalau misalnya ada stroller, stroller kan suka jalan ngajak jalan anak kayak gitu, atau punya sepeda, kayak aku juga kayak gitu. Kalau awal-awal aku sampai treadmill, jadi setiap hari itu minimal sekali, pernah sehari itu sampai 2 kali. Sekalinya treadmill itu kan udah ada programnya, itu sampai 30 menit dan itu udah kucur-kucur basah. Oke, lanjut yang keempat. Ini kalian harus sabar. Kenapa harus sabar? Jadi aku nih dari awal Januari sampai sekarang nih baru udah turun 10 kilo ibarat kata gitu. Jadi awal Januari kan 65 kilo, terus sekarang alhamdulillah udah 55 kilo, berarti kan 10 kilo. Dan itu selama di pertengahan itu, kenapa aku bilang sabar? Yang pertama tadi, kadang BB itu naik, tapi kalau misalnya BB kita naik, di situ kalian jangan stres selama kalian masih di dalam menjalankan apa yang kalian lakukan dari awal sampai akhir tadi, yang udah ngatur pola makan, udah olahraga, terus BB kalian naik, itu kalian jangan stres, karena itu memang nanti ada siklusnya seperti itu. Jangan sampai udahlah putus asa gitu, jangan kayak gitu. Tetap kalau misalnya kita harus stay, pokoknya harus tetap konsisten. Dan kenapa aku bilang sabar, pasti di sela-sela atau di pertengahan kita ngelakuin ini, pasti ada aja omongan yang kayak aku nih waktu itu, sampai ada omongan kayak gini, kok olahraganya rajin kok makin gede gitu. Nah pokoknya di situ kita harus sabar dan tebel-tebelin kuping deh ya gitu. Jadi ya udahlah, bismillah, nggak usah terpengaruh sama kata-kata orang, tetap konsisten dengan apa yang kita mau tuju. Kelima itu selanjutnya, kita harus konsisten. Tadi aku bilang kita harus konsisten. Pertama kita sudah atur pola makan, terus atur pola makan itu udah sama banyakin minum ya tadi aku bilang. Terus kita sudah olahraga, terus udah sabar nih ya, lanjutin, kita harus konsisten. Kalau bisa jadikan ini tuh lifestyle, jangan cuma sampai dapat target nih gitu, tapi dijadikan lifestyle. Jadi kalian tetap bisa makan enak, kalian bikin cheat day-nya nih, kalian bikin menu plan-nya setiap hari kayak gimana. Kalian makan nasi tetap boleh makan nasi. Yang bikin gemuk itu sebenarnya bukan nasi, tapi yang di sekitarnya nasi gitu. Nasinya tetap boleh dimakan, tapi dengan porsi yang dikurangi, tetap kita defisit kalori kayak gitu. Jadi biar ini tuh jadi lifestyle, jadi kita bisa gaya hidup sehat. Dan yang terakhir adalah bahagia. Jadi kita harus tetap bahagia untuk memperbagus hormon kita. Jadi biar cepet nih, jadi jangan sampai stres. Jadi kita harus tetap bahagia, karena jangan sampai stres banget nih gitu. Misalnya kalian makan setiap hari ubi rebus aja, itu takutnya kalau misalnya kalian bahagia ya silakan itu kalian lakukan. Tapi kalau misalnya kalian malah stres, lebih baik jangan dilakukan. Pokoknya ini buat sesuatu yang bikin kalian senang, bikin kalian bahagia. Jangan sampai ada yang no garam, no minyak, iya cepet, tapi kalian tuh nggak happy. Itu buat apa kalau menurut aku? Jadi tetap harus sesuai yang kalian suka, sesuai yang kalian senang gitu. Jadi biar ngejalaninnya itu senang dan lillahi ta'ala. Oke, gitu aja dari aku. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Gini, kalau misalnya mereka bisa, aku bisa, kalian juga pasti bisa. Yuk, semangat. Oke, segini aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Sabil Haq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.